Halo, Assalamualaikum sahabat semua. Kembali bersama saya, Lilis Siti Hadijah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu pilar di dalam 25 keterampilan atau kompetensi dasar kader Posyandu. Nah, apa yang akan kita bahas adalah manajemen pengelolaan Posyandu. Oke ya, jadi dalam konsep Posyandu dengan integrasi layanan primer, kita mengenal adanya kewajiban kader Posyandu memiliki keterampilan. Nah, keterampilannya adalah ada 25 keterampilan dasar kesehatan, di mana 25 keterampilan dasar ini dibagi ke dalam 5 pilar. Pilar pertama adalah 4 keterampilan untuk keterampilan pengelolaan Posyandu. Ada 4 keterampilan dasar. Kemudian pilar yang kedua adalah keterampilan pelayanan bayi balita. Kemudian yang ketiga, keterampilan dalam memberikan pelayanan kelompok sasaran ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian yang keempat adalah keterampilan dalam memberikan pelayanan pada kelompok usia sekolah dan remaja, dan yang terakhir, keterampilan dalam memberikan pelayanan pada kelompok usia produktif dan lansia. Nah, untuk video kali ini kita fokuskan kepada pelayanan pada pilar pertama, yaitu kemampuan dasar dalam melakukan pengelolaan Posyandu, di mana ada 4 keterampilan. Keterampilan pertama adalah kader harus mampu melakukan penjelasan tentang pengelolaan Posyandu. Yang kedua, kader mampu melakukan kunjungan rumah. Yang ketiga, kader mampu melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan Posyandu. Dan yang terakhir, kader mampu melakukan komunikasi efektif. Nah, ini adalah 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh kader dalam pilar pelayanan pengelolaan Posyandu. Baik, nah pada era ILP atau integrasi layanan primer, kader itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan paling bawah disebut kader purwa apabila kader menguasai 2 kompetensi dasar. Yang dinamakan 2 kompetensi dasar adalah kompetensi dalam melakukan pengelolaan Posyandu dan kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada sasaran ibu hamil dan kepada sasaran bayi balita. Nah, untuk purwa ini selain 2 keterampilan dasar harus ditambahkan 1 keterampilan lainnya. Nah, 1 keterampilan lainnya itu boleh memilih. Ibu boleh memilih keterampilan ibu hamil menyusui, atau keterampilan usia remaja dan usia sekolah, atau keterampilan usia produktif dan lansia. Nah, ini boleh dipilih. Jadi untuk kader purwa 2 keterampilan wajib, 1 pilihan. Kalau untuk madya, ibu kader harus memiliki 3 atau menguasai 3 kompetensi dasar ya. Tentunya yang pertama adalah pengelolaan Posyandu, layanan balita, dan layanan bumil menyusui, serta 1 keterampilan lainnya. Ini boleh memilih antara sekolah atau remaja atau usia produktif dan lansia. Dan golongan yang paling advance atau paling tinggi yaitu kader utama. Nah, tentunya kader utama ini sudah menguasai 5 pilar dalam kompetensi dasar Posyandu dan 25 kecakapan kader Posyandu ya. Nah, tujuan dari video ini saya buat agar teman-teman kader memahami bagaimana melakukan pengelolaan Posyandu, melakukan kunjungan rumah, melakukan pencatatan dan pelaporan, dan bagaimana kader bisa melakukan komunikasi efektif ya. Nah, ini dalam proses pelayanan Posyandu, kita tidak bisa lupakan ada namanya proses perencanaan. Merencanakan agar pelayanan Posyandu yang kita lakukan bisa sesuai dengan tujuan. Nah, pada saat perencanaan, apa yang perlu kita pikirkan? Pertama, kita harus memikirkan di manakah tempat pelaksanaan Posyandu. Nah, tempat pelaksanaan Posyandu itu ada 2. Ada pas hari pelayanan dan pas di luar hari buka Posyandu. Nah, pas pelayanan Posyandu, pas hari buka Posyandu, itu biasanya dilakukan di tingkat RT, dusun atau RW, atau nagari ya, atau bisa disepakati bersama.
Kemudian di luar hari buka posyandu itu dilakukan baik melalui kunjungan rumah dan masyarakat di wilayah posyandu. Nah, apa saja sih sarana yang atau prasarana yang dibutuhkan? Nah, prasarana atau tempat posyandu itu harus memiliki ruangan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan posyandu, seperti kita kan ada konsep yang saat ini adalah konsep 5 langkah pelayanan posyandu. Jadi tidak lagi 5 meja ya. Dulu kita mengenal 5 meja, saat ini 5 langkah. Nah, 5 langkah posyandu ini ada perbedaan yang cukup signifikan dengan konsep 5 meja. Kalau di 5 langkah, yang pertama itu langkah pertama itu pendaftaran. Ini masih sama dengan meja pertama pendaftaran. Kemudian langkah kedua itu pengukuran, penimbangan ya. Kemudian screening di sini terjadi. Apa yang kita ukur, kita timbang sama halnya dengan di meja kedua ya, di konsep 5 meja. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan hasil dari pengukuran dan penimbangan. Yang langkah keempat di sini yang berbeda. Langkah keempat itu kita langsung memberikan pelayanan kesehatan. Misalkan pelayanan kepada ibu hamil, pelayanan vaksinasi, pelayanan imunisasi ya. Itu di langkah keempat. Berbeda dengan 5 meja. Kalau di 5 meja, meja keempat itu adalah pemberian penyuluhan. Nah, kalau di langkah keempat itu adalah pelayanan kesehatan. Nah, baru di langkah kelima kita memberikan penyuluhan kesehatan atau edukasi kesehatan dan pemberian makanan tambahan lokal. Nah, apa saja sih peralatan yang perlu kita siapkan? Nah, peralatan yang perlu kita siapkan adalah alat kesehatan ya, kemudian perbekalan kesehatan, vaksin, obat, dan lain instrumen. Instrumen ini berupa buku, format, ya, dan logistik lainnya. Oke, untuk di hari buka dan di luar hari buka, kita memberikan pelayanan sesuai siklus hidup. Nah, pelayanan pertama atau siklus kelompok sasaran pertama adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nipas. Apa yang kita layani? Sama, melakukan pengukuran, penimbangan, ya, penyuluhan, penggunaan buku KIA, kemudian pemantauan pemberian makanan tambahan lokal kepada ibu hamil yang kurang energi ya. Untuk ibu hamil sendiri kan ada pemberian tablet tambah darah, pemantauan tanda bahaya agar ibu hamil bisa terkendali dan bisa jauh dari potensi untuk masuk kepada risiko penyakit yang tidak dikehendaki. Kemudian kelompok lainnya yaitu kelompok bayi dan anak prasekolah. Apa yang kita berikan pelayanan di sana? Layanan yang kita berikan adalah pertama layanan penimbangan, pengukuran panjang tinggi badan, kemudian juga ada penyuluhan buku KIA bagi ibu yang memiliki anak bayi dan anak prasekolah. Kemudian pemberian ASI, memantau pemberian ASI-nya, memantau pemberian makanan pendamping ASI-nya yang kita harus sampaikan bahwa saat ini kita memang mengutamakan atau merekomendasikan pemberian protein hewani kepada bayi balita kita. Kemudian juga pemantauan pemberian makanan tambahan lokal pada balita-balita yang memiliki masalah berat badan. Kemudian pada kelompok usia sekolah dan remaja, kita akan memberikan penyuluhan isi piringku, memberikan edukasi tentang pentingnya aktivitas fisik, kemudian bahaya rokok, bahaya penggunaan nafsa. Dan tentunya ada program pencegahan anemia remaja putri, di mana anemia remaja putri itu biasanya kita anjurkan untuk meminum tablet tambah darah 1 kali dalam 1 minggu untuk remaja putri yang sudah menstruasi. Kemudian kelompok lainnya yaitu kelompok usia produktif dan lansia. Apa yang kita lakukan di sana? Pelayanan yang diberikan adalah deteksi dini atau screening, penyuluhan risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Kemudian juga deteksi dini pada risiko PPOK, obesitas, gangguan penglihatan, dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa, geriatrik, TBC,
dan screening layak hamil bagi pasangan usia subur, serta penyuluhan KB. Nah, ini adalah hal-hal yang kita berikan pelayanan pada kelompok usia produktif dan lansia. Nah, kemudian ada pelayanan lainnya. Pelayanan lainnya ini adalah seperti pemeriksaan rapid diagnosis test pada yang dilakukan oleh petugas kesehatan pada sasaran dengan memeriksa kondisi gula darah, kolesterol, asam urat untuk sebagai bentuk screening dalam pencegahan penyakit tidak menular. Kemudian juga ada kunjungan rumah ya, dan penggerakan masyarakat dengan metode misalnya kelompok kelas ibu hamil, kelas ibu balita, dan lain sebagainya. Oke. Nah, dalam konsep Posyandu Integrasi Layanan Primer, kader Posyandu memiliki 5 peran. Peran pertama adalah sebagai pendata, melakukan pendataan, pencatatan. Peran kedua adalah sebagai pendamping, mendampingi sasaran untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat. Dan peran ketiga sebagai penyuluh atau pemberi edukasi, memberikan edukasi masyarakat. Peran keempat sebagai penggerak, menggerakkan masyarakat untuk tetap dan terus menerapkan pola hidup sehat. Yang kelima, peran sebagai pelapor, melaporkan kondisi hasil dari pelayanan Posyandu. Nah, tugas dan fungsi kader Posyandu ada 12 ya, yaitu memberikan pelayanan, memberikan edukasi, melakukan survei mawas diri, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini adalah alur pelayanan dan kegiatan Hari Buka Posyandu, di mana tadi di langkah pertama kita ada pendaftaran. Di langkah pertama ini selain pendaftaran juga ada pengisian form legislasi, instrumen screening dari kesehatan jiwa. Itu di langkah pertama ada instrumen geriatrik, ya ada form pencatatan dan pelaporan. Nah, pada langkah pertama misalnya harus ada satu petugas, minimal satu orang kader. Dan untuk kelompok remaja usia produktif dan lansia biasanya ada tambahan screening lainnya, yaitu screening kesehatan jiwa, screening geriatrik, dan informasi hasilnya. Nah, untuk langkah yang kedua, di langkah kedua ini terjadi proses pengukuran, penimbangan, pemeriksaan dan deteksi dini risiko ya. Ini minimal harus ada seorang kader untuk melaksanakan ini. Alatnya apa saja? Anthropometry kit, buku KIA, timbangan untuk mengukur tinggi dan dewasa, kemudian mengukur lingkar lengan atas, dan form pencatatan. Kita maju ke langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga ini adalah proses pencatatan. Di sini minimal ada satu orang kader dan satu orang tenaga kesehatan. Apa alatnya? Alatnya adalah buku KIA dan form registrasi atau form pencatatan. Mencatat semua hasil-hasil dari pendataan dan pelaksanaan di langkah 1 dan langkah 2. Kemudian langkah keempat apa? Langkah keempat adalah pemberian pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Di sini tentunya ada satu kader dan satu petugas kesehatan. Nah, apa saja yang diberikan pelayanannya? Pelayanan imunisasi, pelayanan pemberian tablet tambah darah, pelayanan obat apabila diperlukan sesuai kondisi. Alatnya apa saja? Ada glukometer, ada rapid test, dan lain sebagainya. Nah, langkah yang terakhir adalah penyuluhan, pemberian edukasi kepada sasaran sesuai dengan kebutuhannya. Di sini minimal ada satu orang kader. Nah, alatnya tentunya media informasi dan atau edukasi. Nah, ini adalah langkah dalam pelayanan Posyandu. Ya. Selanjutnya, sebelum Hari Buka Posyandu, apa saja sih yang kita lakukan sebagai kader? Pertama, kita melakukan data sasaran. Berapa sih sasaran yang kita miliki di wilayah Posyandu? Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Dasawisma, ya meng-cross-check data-data yang ada. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita menyiapkan tempat pelayanan, alat pelayanan, dan buku-buku register yang dibutuhkan. Kemudian juga membagi tugas kepada kader-kader yang ada. Dari 5 langkah tersebut kita bagi tugas. Kader A bertugas di langkah mana, kader B di langkah mana ya. Kemudian selanjutnya melakukan koordinasi dengan Pokja Desa.
dan petugas pustu bahwa hari ini atau hari besok kita akan melakukan pelayanan posyandu. Selanjutnya kita juga sebagai kader posyandu menyiapkan bahan PMT, penyuluhan berbahan dasar lokal untuk balita. Seharusnya atau rekomendasinya adalah kita membuatkan atau menyiapkan bahan PMT dengan berbahan protein hewani. Langkah selanjutnya adalah pendekatan kepada tokoh masyarakat, agar tokoh masyarakat juga mau mendukung dan menggerakkan masyarakat untuk datang ke pelayanan posyandu. Nah, yang terakhir adalah kita juga menginformasikan kepada masyarakat tentang jadwal pelayanan posyandu melalui berbagai media sosial misalkan, grup WhatsApp, atau media yang lainnya yang bisa kita berkontak kepada sasaran. Oke, nah pada hari buka, nah konsep 5 langkah itu kita terapkan. Langkah pertama, ada kader yang bertanggung jawab mendaftar semua sasaran pada kartu register yang sudah disiapkan. Langkah kedua, ada kader yang bertugas untuk menimbang atau mengukur semua sasaran dan melakukan plotting data. Kemudian langkah keempat, ada kader yang bertugas mencatat hasil penimbangan dan pengukuran pada buku KIA. Kemudian pada langkah keempat ada kader dan petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kepada seluruh sasaran sesuai kebutuhan. Pada langkah kelima ada kader yang bertugas memberikan penyuluhan kepada sasaran sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian selanjutnya setelah hari buka posyandu kita masih ada kegiatan. Jadi kader posyandu tidak hanya bekerja pada hari posyandu tetapi setelah hari buka posyandu kader posyandu juga ada kegiatannya. Kegiatan pertama adalah melakukan kunjungan rumah ya yang dilakukan bisa setiap minggu dan melakukan evaluasi bersama tenaga kesehatan. Kemudian selain kunjungan rumah apa yang dilakukan oleh kader posyandu pada hari setelah pelayanan yaitu melakukan diskusi dengan seluruh kader membicarakan mengenai hasil posyandu, hasil kunjungan rumah, tindak atau intervensi apa yang harus kita lakukan ya itu perencanaan berikutnya didiskusikan di dalam internal posyandu. Kemudian juga apa yang kita lakukan selanjutnya adalah menyampaikan hasil kegiatan posyandu pada Pokja tingkat desa ya. Kemudian merencanakan kegiatan inovasi berikutnya agar pelayanan kita lebih menarik, lebih banyak sasaran dan lebih berkualitas. Oke, selanjutnya apa yang bisa dilakukan kader adalah kunjungan rumah. Apa sih kunjungan rumah? Nah, kunjungan rumah adalah kegiatan memantau kesehatan sasaran posyandu, dalam hal ini masyarakat, yang dilakukan oleh kader dengan cara mendatangi rumah warga di wilayah kerja posyandu. Tujuannya ada 3. Pertama, masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan sesuai kelompok siklus hidup. Tujuan yang kedua, kita bisa mengidentifikasi sasaran yang tidak patuh dalam pengobatan. Misalnya, sasaran yang memiliki kasus TBC. Beliau kan harus patuh minum obat secara rutin selama 6 bulan. Nah, kita akan kunjungi apabila ada laporan bahwa sasaran tersebut tidak patuh minum obat. Kemudian yang ketiga kita melakukan identifikasi sasaran yang memiliki tanda bahaya seperti ibu hamil, ibu nifas, bayi dan balita. Nah, siapa sih sasarannya? Sasarannya adalah seluruh anggota dari keluarga di wilayah posyandu kita ya, seperti itu. Nah, selanjutnya langkah-langkah kunjungan rumah. Dalam melakukan kunjungan rumah, kita harus menyiapkan strategi agar kunjungan rumah kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, langkah pertama, kita harus memiliki data sasaran, data jumlah kakak di wilayah posyandu kita. Contoh, kita di wilayah posyandu kita punya jumlah kakak 100. Nah, kita 100 ini kita sudah kumpulkan, sudah identifikasi. Kemudian langkah kedua, kita membagi tugas kunjungan rumah kepada kader yang ada. Misalkan kita punya 5 kader, maka 5 kader ini dibagi 100 atau 100 dibagi dari 5. Jadi setiap kader memiliki tanggung jawab 20 kakak misalkan. Kemudian yang ketiga kita menyusun jadwal kunjungan rumah. Misalkan kita sesuaikan, kita sepakati dengan sasaran. Saya mau berkunjung ke kader saya hari ini ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan kesepakatan dengan sasaran. Yang keempat,
tentunya kita siapkan alat dan bahan. Yang penting adalah kita siapkan tanda pengenal karena kita sebagai kader ya. Jadi ada identitas kita sebagai kader ya. Kemudian juga kita siapkan checklist atau format berkelompok sasaran, kita siapkan buku KIA, kita siapkan kartu bantu dan buku percakapan kader, dan tak lupa juga kita siapkan media informasi. Nah, di dalam melaksanakan kunjungan rumah, ada hal yang perlu kita perhatikan yaitu namanya komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini kita rangkum dalam bentuk namanya saji. Saji itu adalah kita bisa jabarkan ya, S-nya itu adalah salam. Tentunya sesuai dengan adat ketimuran, kita datang ke rumah sasaran itu dengan mengawalinya dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan ya kedatangan kita ke rumah sasaran. Setelah itu juga A-nya ya, tadi S-nya salam, A-nya itu ajak bicaranya. Ajak bicaranya bukan ngobrol atau bergosip, tetapi ajak bicara sesuai format, sesuai checklist yang kita bawa. Dan kita mungkin bisa meminjam kartu keluarga untuk menunjukkan buku catatan kesehatannya. Kemudian J-nya itu jelaskan. Apa yang perlu kita jelaskan? Kita memberikan edukasi sesuai kebutuhan, sesuai kondisi kesehatan di dalam keluarganya. Kemudian I-nya adalah ingatkan. Kita sebagai kader berkewajiban mengingatkan agar sasaran kita tetap dan terus menerapkan perilaku hidup bersih sehat ya. Itu adalah konsep saji atau konsep komunikasi efektif di dalam melakukan kunjungan rumah. Nah, setelah kita melakukan kunjungan rumah, apalagi yang harus kita lakukan? Kita laporkan hasil kunjungan rumah kita ke tenaga kesehatan di Pustu. Karena saat ini Posyandu konsep ILP harus melaporkan segala sesuatu bentuk catatannya ke Pustu. Nah, angka berikutnya, rekap hasil kunjungan rumah itu kita laporkan ke Pustu ya. Selanjutnya ini tadi ya alur dari langkah saji tadi. Salam, sampaikan tujuan, sampaikan juga alasan dari kita datang ke rumah sasaran. Ajak bicara sesuai dengan format yang ada. Jelaskan dan bantu sasaran untuk bisa menghadapi masalah kesehatan yang ada. Ada rekomendasi dan saran-saran perilaku hidup sehat yang perlu dilakukan. Kemudian ingatkan kembali agar sasaran tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini pencatatan dan pelaporan. Ada 2 macam pencatatan pelaporan di Posyandu. Pencatatan secara manual berdasarkan semua form yang ada ya. Di Posyandu itu ada banyak format, itu disesuaikan. Misalkan pencatatan tentang kartu ibu hamil, ibu melahirkan, kesehatan bayi ya, itu disesuaikan. Atau yang kedua adalah pencatatan secara digital menggunakan aplikasi yang ada. Nah, saat ini memang sedang dikembangkan. Ada yang namanya sistem informasi kesehatan secara online yang kita kenal sebagai ASIK ya, yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, ini adalah contoh form atau format atau register atau kartu bantu untuk sasaran di Posyandu. Ada sasaran ibu hamil, ada balita, ibu nifas, remaja, dan lain-lain. Nah, kemudian ini checklist dalam proses kunjungan rumah kita. Ini checklist ini kita bawa untuk kita untuk kita komunikasikan kepada sasaran kunjungan rumah kita. Baik, Ibu Bapak hadirin semua, demikianlah konsep manajemen atau pengelolaan Posyandu dari Posyandu Integrasi Layanan Primer. Semoga video kali ini membantu Bapak Ibu kader dalam mewujudkan Posyandunya menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer yang bisa melayani seluruh kelompok umur atau seluruh siklus hidup. Baik, terima kasih. Apabila ada yang bertanya, berkomentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.